Coba baca aja ini dapat dalam rahasia tadi sore sampai dengan malam sebentar waktu. Jadi dari hasil razia tadi didapatkan minuman keras jenis kopi atau miras, yaitu dengan rincian bahwa gen ukuran 30 liter sebanyak 24 gen, kemudian gen 35 liter sebanyak 15 gen, kemudian gen ukuran 5 liter sebanyak 13 liter. Jadi jumlah keseluruhan hasil temuan yang hasil kegiatan operasi kepolisian yang ditingkatkan pada hari ini sebanyak 1 ton 773 liter. Demikian. Oke. Jadi begini, kami melihat, kami memetakan bahwa situasi wilayah hukum di Polres Maluku Tenggara ini terdapat banyak hal yang perlu kita benahi, di mana terjadi gangguan-gangguan Kamtibmas, diantaranya adalah tindak pidana konvensional seperti penganiayaan, bahkan sampai kepada pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan, perkelahian antar kelompok, antar kampung, penyerangan terhadap seseorang, kemudian pengerusakan terhadap objek tertentu. Ini diakibatkan rata-rata setelah kami evaluasi diakibatkan oleh konsumsi minuman keras. Minuman keras yang mana yang dimaksudkan? Rata-rata adalah konsumsi minuman keras lokal dengan nama Shopee. Sehingga kami memandang perlu untuk melaksanakan serangkaian tindakan-tindakan kepolisian yang sifatnya pencegahan kejahatan, jangan sampai terjadinya kejahatan-kejahatan yang saya sampaikan tadi, termasuk juga kami melaksanakan kegiatan represif kepolisian penegakan hukum. Mungkin rekan-rekan semua tahu bahwa momentum ini kami ambil ketika terjadi beberapa hari yang lalu pertikaian antara beberapa kelompok yang terjadi di desa Taar dan kelompok dari saudara-saudara dari pemuda Holat yang berada di desa Un. Seperti itu, dan setelah kami evaluasi memang selama berulang-ulang terjadinya pertikaian antara kedua kelompok ini rata-rata dilatar belakangi dengan didahului mengkonsumsi minuman keras jenis Shopee. Sehingga kami perlu untuk melaksanakan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan mulai hari ini. Sebetulnya dari minggu kemarin semenjak saya menjabat Kapolres, kurang lebih 2 minggu ini kami mengaktifkan kegiatan-kegiatan kepolisian yang ditingkatkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kriminalitas, khususnya yang tadi saya sampaikan. Hari ini kami melaksanakan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan dalam bentuk razia dengan sasaran khusus, yaitu minuman keras. Kami kepolisian Resort Maluku Tenggara di backup full oleh Dandim 1503 Tual dan jajarannya, sehingga kami berkolaborasi bersama-sama untuk kami bisa melaksanakan serangkaian kegiatan kepolisian yang mana outputnya, tujuannya adalah supaya tidak terjadi tindak kriminalitas yang kemudian meresahkan seluruh masyarakat. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Kasat Narkoba, hasil ini cukup signifikan. Dari beberapa titik spot yang kami laksanakan, bisa dalam 2 jam bisa menghasilkan temuan Shopee dalam jumlah yang cukup besar, yaitu 1 ton dan 73 liter, seperti itu. Kemudian kami juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan kepolisian backup oleh TNI dengan sasaran khusus juga seperti senjata tajam. Kami harus menjamin rekan-rekan sekalian bahwa wilayah Maluku Tenggara ini adalah wilayah yang aman, sehingga proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu terjamin. Proses investasi, orang-orang yang datang menanamkan modal di sini akan merasa aman dan nyaman, dan juga membuka peluang lapangan kerja buat saudara-saudara kita yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan. Saya mengharapkan dukungan dari semua pihak, termasuk teman-teman wartawan juga, teman-teman pers, untuk bisa mendukung kami dalam mensukseskan program untuk kami menjaga Kamtibmas di wilayah ini.
kegiatan-kegiatan ini akan kami lakukan terus secara rutin. Jadi bukan karena ada permasalahan di beberapa kelompok yang bertikai itu saja, tetapi ini sudah merupakan program dan ini adalah tugas pokok kepolisian yang harus kami laksanakan. Kegiatan kepolisian yang ditingkatkan ini diatur oleh Peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2011 tentang manajemen operasional kepolisian. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Malam ini juga anggota Polri didukung oleh anggota TNI melaksanakan kegiatan rahasia khusus terbatas kepada sasaran sajam dan orang mabuk termasuk minuman keras. Kami akan laksanakan ini ke depan terus, khususnya di malam-malam malam-malam liburan, sehingga dapat memperoleh hasil yang signifikan. Dan kami yakin dan percaya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini kriminal pasti menurun, pasti menurun. Ya. Karena teori kejahatan yang kami pelajari, N plus K hasilnya K. Niat plus kesempatan hasilnya adalah kejahatan. Kami putuskan mata rantai kesempatan ini. Niat semua orang mungkin ada untuk melakukan hal-hal yang negatif. Tetapi ketika polisi di backup TNI untuk melaksanakan kegiatan pencegahan, pastilah kesempatan itu akan hilang, bahkan tidak akan terjadi kriminalitas. Kurang lebih seperti itu. Pak Kapolres, ini dari jumlah yang ada nih, berapa banyak di kabupaten atau kota Tula yang terbanyak? Bervariasi, tadi datanya bervariasi. Yang pertama, yang paling besar itu kita ketemukan di Kota Tua, dan sisa yang dalam bentuk eceran botol-botol kecil dan kemasan plastik itu rata-rata di daerah Langgur. Ada perlawanan ketika disita? Sementara sejauh ini saya mendapat laporan tidak ada perlawanan. Dan saya pastikan, sekali lagi saya pastikan, kita garis bawahi bahwa Polres Maluku Tenggara di backup oleh Kodim 1503 Tual akan menjadi panglima terdepan dalam memberantas peredaran minuman keras. Pak Kapolres, ini kan penangkapan di dalam pusat kota ini. Apakah katakan dari pulau-pulau seperti dari Maluku Tenggara Barat dan Kepesa ada petugas khusus untuk mengawal ada kapal yang masuk, Pak? Ya, tentunya kami akan melaksanakan serangkaian kegiatan secara komprehensif. Kami akan melibatkan instansi terkait, sebut saja mungkin instansi yang mempunyai kewenangan di pelabuhan, pelabuhan laut khususnya. Kita tahu bersama bahwa salah satu penghasil ini dari daerah Kepulauan Kepesar. Saya juga sudah mewanti-wanti kepada staf kami di sana, Pak Dandim juga wanti-wanti, kepada Dan Ramil, saya kepada Kapolsek, untuk sama-sama melaksanakan kegiatan itu sehingga betul-betul bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat secara umum. Oke Pak Kapolres, mudah-mudahan saya salah bilang, tapi ini teringat saya bahwa di Kabupaten Maluku Tenggara ada surat izin yang disirkulasi oleh mantan Bupati Maluku Tenggara yang saat ini belum dicabut untuk menjual Shopee ini, Pak. Ada koordinasi atau sejauh mana hingga saat ini dengan pemerintah daerah dan Maluku Tenggara? Ya, pada prinsipnya kita mengacu kepada aturan yang lebih tinggi. Sepanjang aturan itu baik, kita akan laksanakan. Tetapi sepanjang aturan itu justru kontraproduktif dengan tujuan yang lebih baik, akan kita laksanakan bagaimana tujuan yang lebih baik. Bayangkan saja kalau minuman keras ini beredar dan mereka melaksanakan tindak pidana, berarti korbannya lebih besar. Dan disitulah kami akan menjaga keseimbangan. Kami dari kepolisian harus melaksanakan tindakan-tindakan yang tujuannya untuk kemaslahatan orang banyak. Ada sanksi nggak ketika kami pasti melaksanakan. Ada proses melalui proses dipiring. Bahkan kami berpikir untuk menggunakan undang-undang kesehatan, lex spesialis untuk mengungkap perkara ini. Karena kalau kita lihat dari standar kesehatan tidak ada label kesehatan. Dia punya kandungan yang terkandung ada berapa persen. Ini kan melebihi daripada standar yang dikeluarkan oleh Menteri. Tapi ada yang ditahan sekarang terkait dengan barang-barang ini? Kami proses. Masa narkoba ya? Iya. Baik Pak, selain dari ini mungkin fungsi dan peran kepolisian untuk menertibkan narkoba seperti apa sih, khususnya di wilayah Polres? Kalau miras saja seperti begini, apalagi narkoba. Narkoba pasti kami melaksanakan penindakan secara tegas. Itu tugas kami, sudah pasti tugas kami. Namun demikian, kita tahu bersama bahwa banyak informasi bahwa jalur laut di sini menjadi surga bagi orang-orang yang memasukkan narkoba di sini. Saya pastikan bahwa, dan saya menghimbau kepada masyarakat, kepada oknum-oknum tertentu yang ingin memasuk narkoba di sini agar diperhitungkan dua kali. Terakhir Pak Kapolres, bagaimana kalau oknum aparat kepolisian juga sendiri yang menjual? Tindakannya seperti mungkin pertanyaan yang sangat bagus. Setiap kali saya mengambil apel di lapangan itu, saya selalu menyampaikan
Bagi anggota Polri yang terlibat narkoba, Anda segera berhenti. Dan bila perlu saya rehabilitasi kalau Anda memang sudah terlibat narkoba. Termasuk Tapi miras ya? kalau Anda mencoba-coba untuk tetap menggunakan narkoba, maka saya akan proses secara kode etik dan pecat. Termasuk menjual miras juga, Pak. Termasuk. Silakan saja teman-teman wartawan, silakan, mungkin ada informasi anggota Polri yang menjual miras, saya akan tindak tegas. Saya tidak pandang bulu siapapun, saya akan tindak tegas karena itu sudah komitmen. Dan semua sudah tahu, anggota Polres Maluku Tenggara tahu. Seperti itu. Silakan dari Pak Dandim yang mendukung saya, silakan ada penyampaian statement. Ini sangat luar biasa, malam ini kami baru terlihat dengan kehadiran Kapolres yang ke-18 di Maluku Tenggara. Apa sih koordinasi kerjasama sehingga Pak Kodim 1503 bisa mendampingi Polres Maluku Tenggara dalam melaksanakan tugas sehari-hari? Jadi intinya TNI Polri itu harus bisa menjamin keamanan ketertiban di wilayah kota Tual maupun Maluku Tenggara. Secara umum wilayah Kodim 1503 Tual dan wilayah Polres ya. Kita harus bersinergi karena kita ketahui segala permasalahan selalu datangnya atau bersumber dari miras. Ini banyak hal yang sudah terjadi, kita bisa lihat bersama, perkelahian antar pemuda, kecelakaan lalu lintas, bahkan permasalahan sosial selalu bersumber dari miras. Ini harus kita bersihkan. Dalam arti kita hilangkan karena ini demi generasi muda kita. Siapa lagi akan mengganti pimpinan kalau bukan generasi muda? Kalau dari sekarang kita membiarkan berarti kita salah. Jadi TNI khususnya Kodim 1503 Tual Mendukung ya? mendukung dan membackup tugas demi untuk ketertiban keamanan yang ada di wilayah Maluku Tenggara maupun Kota Tual, karena dengan tertibnya masyarakat, pemerintah bisa membangun itu untuk tujuannya kepada rakyat sendiri. Jadi saya himbau kepada masyarakat, mari kita berantas miras karena miras ini sangat merugikan. Termasuk TNI juga? TNI Polri juga sudah ditekankan narkoba, miras bagi siapa segera diingatkan. Tapi kalau misalnya ketahuan tentunya akan dipecat. Apa himbauan kepada masyarakat Maluku Tenggara Kota Tual dari Jadi Pak Dandim? miras ini merupakan sumber permasalahan. Mari kita bersama-sama kita berantas miras untuk generasi muda kita ke depan, karena penerus generasi bangsa adalah dari putra-putra daerah. Demikian. Wow, kenapa? Belum makan? Belum makan. Lantas atur makan malam mereka. Ntar makan malam dulu ya. Kami minta turun.